dan juga Mas Zaki Ferdianto. Selamat siang Mbak Arifa. Oke, ini saya baru pertama kali ketemu dengan Mbak Mona Indira. Alhamdulillah, saya Masya juga Allah, baru. cantiknya. Masya Allah ya. Jangan gitu dong Kak. Salting ya. Salting, Masya Allah. Saya juga baru pertama kali ketemu Iya, Mbak Arifa. betul, kita sama-sama KPI tapi beda, Oh benua. iya, angkatan berapa Mbak? 23. Oh 23. Iya. Aman lah. Aman. Ya, Kita satu keluarga tapi beda benua. Masya Allah. Ya. Kalau Mas Zaki kita udah ketemu yang kedua kalinya, yang pertama di segmen kurma, lalu kali ini di segmen zona inspiratif. Masya Allah. Gimana nih kabarnya setelah libur lebaran, sekarang sudah mulai aktif kembali perkuliahan? Apakah masih ada bau-bau kurma nastar, opor rendang, atau sudah bau-bau tugas UTS nih? Udah bau-bau tugas UTS pokoknya ini. Masya Allah, aduh, jawabannya juga Jane banget. sih. Iya, masih ada Iya. apa ya? Masih betah Jane ya, merasakan tapi malah makanan-makanan gitu. Iya, THR-nya tiba-tiba THR. beda. Oh iya, gitu. THR, tugas hari raya. Betul sekali. Iya, berarti udah mulai sibuk tugas nih. Iya, sibuk Iya sudah. dikit-dikit gitu. Presentasi udah banyak. Masya Allah. Udah mulai normal. Bentar lagi UTS gitu ya. Kakak minta doanya ya Kak. Iya. Ya kita juga mendoakan kakaknya. Iya, saling Semoga- mendoakan. Iya, amin, amin. Oke, pada kali ini kita berada di segmen zona inspiratif. Itu segmen yang isinya itu adalah mahasiswa yang berprestasi. Nah, denger-denger ya gosip tetangga nih, Mbak Mona juga Mas Zaki itu kan katanya salah satu dari mahasiswa yang berprestasi di UIN Saizu, padahal baru semester 4, Masya Gak Allah. nyangka juga ini ternyata kita seangkatan. Iya. Baru tahu gitu. Baru kenal ya. Emang sama-sama terkenal itu nggak kenal, Iya, gitu benar. ya. Nah, di sini itu nanti kita akan menceritakan, mengulik tentang pengalamannya Mbak Mona juga Mas Zaki yang sudah diraih selama 2 tahun di UIN Saizu ini. Iya, kerasa ya 2 tahun ya. Kayak cepet banget ya. Padahal Bentar lagi baru juga kemarin wisuda. gitu. Baru kemarin kita panas-panasan ya. PBAK PBAK sama tipak gitu ya. Tipak, Iya. ya. Jangan ikut ya ini Mbak Arifa tipak. Enggak sih. Iya. Enggak. No. Darah tinggi nanti saya. Kan lembut ya. Iya. Masya Allah tabarakallah. Gimana nih? Ini kan Mas Zaki ini kan saya dengar-dengar kan lombanya kebanyakan pidato, dai, khitobah gitu ya, yang Iya. dakwah Iya, Islamik gitu, Masya Masya Allah. Kalau Mbak Mona itu kan lebih ke public speaking. Iya. Ya, sama-sama sih public speaking ya, sesuai Basicnya jurusan sama di sebenarnya. iya, KPI. Coba ceritakan asal usul nih gimana sih Mas Zaki dan juga Mbak Mona bisa terjun ke lomba-lomba yang ada di UIN Saizu. Apakah ini dari dulu Mas Zaki sudah menyukai pidato, dai, khitobah, atau memulai di UIN Saizu? Itu sih awalnya pas di pondok gitu ya. Masya Allah. Pas malam Jumat gitu. Kan ada acara hitobah biasanya. Iya, Masya Nah, di situ ada acara hitobah, lalu saya ditunjuk suruh maju pas kelas 8 MTS gitu. Pas kelas 8 MTS saya disuruh maju. Lah, di situ itu cuma berapa detik doang. Nggak sampai 1 menit, nggak. Lah, maju. Lah, saya ngucapin assalamualaikum. Kan dulu saya parikan, tahu parikan nih? Parikan apa? Parikan itu Bahasa mana apa itu? ya? Tuh, Jenengan dari mana? saya Purbalingga Oh sih. Purbalingga aja. Sama dong, Purbalingga, tapi saya nggak tahu. Apa ini? Nah, gimana ini? Aduh. Jadi parikannya itu kalau ada anak yang nakal itu ya jawabnya itu wadah kok. Wadah tahu? Wadah tahu, Wadah. gelah. Ya, gelah Iya, kok iya. gitu ya. Nah, saya maju ke depan pas lidang toba itu nggak sengaja ucapannya itu muncul sendiri. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau jelasin malaikat, tiba-tiba ngucapinnya wadah kok, langsung saya kabur ke lantai 3 gitu. Gitu. Nah, akhirnya di situ saya rasanya tuh apa banyak kurang banget tuh. Masih 0% gitu ya. Iya. Dan akhirnya ketika saya menuju kelas 10 SMK itu, saya ditunjuk untuk pidato bahasa Arab gitu. Wah, Masya Nah, Allah. SMA tak- kelas berapa itu? Kelas 10, kelas 1 10, ya, Masya kelas 1 Allah. SMK Iya. gitu Mas ya. Lah disuruh ikutan lomba pospeda, pekan olahraga seni Al-Qur'an di Solo gitu. Iya. Letaknya di MAN 1 Surakarta. Lah, tetapi saya tuh belum bisa bahasa Arab ya. Akhirnya diganti bahasa Indonesia. Lah, akhirnya ketika bahasa Indonesia ternyata sudah ada yang mewakili. Saya udah ngafalin teks berkali-kali. Lah, saya dialihkan lagi ke bahasa Arab. Lah, di situ setiap malam bener-bener hafalin Arab terus, padahal nggak tahu artinya gitu, nggak tahu, cuma hafalin doang kayak lagi
apa ya, lalaran gitu. Iya. Nah akhirnya pas itu kan semuanya dari Kemenak itu disiapkan biaya-biayanya ke sana gitu ya. Nah dari Purbalingga itu dulu ada 4 orang yang mewakili gitu, yang bahasa Inggris 2, bahasa Indonesia 1, terus bahasa Arabnya 1 gitu. Nah akhirnya datang ke Soloman 1 Solo. Nah setelah itu saya itu pas dipanggil suruh maju pidato bahasa Arab itu ya, rasanya tuh udah nggak karu-karuan itu. Udah bener-bener nggak percaya diri pas maju, percaya diri itu. Belum Nah, basicnya gitu. Iya, belum basicnya. Nah, akhirnya saya maju ke depan, saya apa ya, yang ngucapin bahasa Arab yang saya hafalin gitu ya. Akhirnya pas di pertengahan itu saya itu tiba-tiba itu ambiar itu loh. Hafalannya itu buyar gitu. Nah, ya saya itu pas mau hafalin lagi maju, tiba-tiba kakiku itu apa nggak bisa gerak gitu loh. Kayak Nervous kram, gitu ya? iya kram gitu, kram. Jadi mau maju. Saking nervousnya. Saking nervousnya itu. Nah, akhirnya pas maju itu jadi pas udah selesai itu rasanya malu banget baunya. Masya Allah. Nah akhirnya di situ apa ya, nggak ada harapan juara sama sekali. Akhirnya pulang harinya lah, nggak ikutan kayak gini lagi lah, lomba pidato. Sempat apa ada sih kayak gitu rasanya? ya? Iya kayak gitu. Emang Perasaan berawal dari perasaan kegagalan ada ya? gitu ya. Iya. Lah dan akhirnya pas Ramadan kelas 11 itu saya ikutan lomba dai-daiyah di Kabupaten Purbalingga. Di depan itu apa ya? Apa kampus Purbalingga itu? Depan kampus Bulog? Purbalingga. Iya, sih ya? Bulog. Politeknik Madyatika itu. Oh ada ya? Ada. Di Bancar itu ya? Iya di Bancar. Bukan di depan kampus 2 berarti? Bukan, Iya. tapi itu Wilayah. belum ada kampusnya. belum ada. Belum ada kampus 2 gitu. Iya, Akhirnya iya. saya ikutan lomba pidato dai-daiyah itu. Saya diajari ya oleh apa ya, di guru saya di SMK. Akhirnya saya ikutan pas lagi waktu liburan pondok. Nah, itu pesertanya itu dipisah kategori putra dan putri. Ternyata saya pas yang bahasa Arab di Solo itu saya praktekkan juga di Kabupaten Purbalingga lombanya. Cuma Iya, pembukaannya doang. Iya. Nah, akhirnya saya ngucapin apa ya, praktekkan semuanya itu lomba-lombanya yang di Solo, dan akhirnya alhamdulillah di situ tuh juara 2. Masya Allah. Juara 2 di Kabupaten Purbalingga Purbalingga. gitu. Kota tercinta lah ya. Iya, kota tercinta. Tanah kelahiran. Iya, Perwira. Perwira, gitu. terkenalnya Perwira ya. Iya. Perwira. Kalau Purwokerto Satria. Oh Satria. iya, Masya Allah. Masya Allah. Gitu sih. BTW ini tahu nggak singan dari Purbalingga? Apa? Apa tuh Mbak? Pura-pura bahagia padahal enggak. Iya. Mbak Mona sekali. Relate nggak nih? Astagfirullah. Coba giliran Mbak Mona gimana nih perjalanannya? Kok bisa di UIN Saizu ini banyak prosesnya? Mungkin ini Mbak Mona lebih ke voice over gitu ya? Iya. Emang Public speaking suka, sih. iya, emang suka public dari speaking. dulu apa gimana nih? Tapi sebelum itu saya mau nangkep pesannya dari Mas. Oh iya boleh Saki boleh. ya? Iya, boleh. Ya luar biasa ya bahwa Mas Saki di situ sempat ada rasa nggak maju, tapi terus beliau juga yakin bahwa Iya. kegagalan itu bukan akhir Ya, dari segalanya. alhamdulillah, ya. Bahwa kegagalan itu ya merupakan Betul, proses betul. menuju keberhasilan. Yang mana malah yang tadinya nggak mau sekarang malah jadi nagih ya kan, Betul. malah nagih Ketagihan kepengen gitu, pengen betul terus. sekali, dan itu ya merupakan masya Allah Semangat ya. terus itu ya Mas Iya, Zaki ya. jalan Terus Allah juga- sih memang. Iya, Seperti dukungan dari keluarga dan juga teman-teman guru Mas Zaki gitu Iya. ya. Selalu percaya. Dari sama Mas niat Zaki. juga yang utama. Betul. Iya. Masya Allah. Ya Allah. Amin. Amin. Amin amin amin. Auranya emang percaya diri banget. Ya harus dong Kak. Harus dong. Iya. Coba sekarang giliran Mbak Mona Indira Iya, Mbak gimana Mona nih itu ceritanya? Oke. Ya jadi perjalanan public speaking yang sering saya bilang seperti itu ya Mbak. Bahwa public speaking itu nggak ada yang instan ya Mas Aki Iya, ya. nggak ada yang instan. Nggak ada yang Bang. instan. Pasti ada perjalanannya. Perjalanannya. Ya public speaking itu bagaimana kita terus mencoba. Ya saya bermulanya itu memang dari kecil, dari kelas 3 SD-an. Masya Allah. Masya Itu Allah. memang sebenarnya malah pas kecil seringnya ikut lomba dai. Oh, Masya Allah. Iya, dan memang ya sudah alhamdulillah banyak meraih kejuaraan juga. Kayak Suhunya. cilik lah ya. Enggak sih. Sungkem Sama-sama. nih. Aduh, ini saya yang gimana ya? Masya Allah gitu lah ya. Terus
makin kesini yaitu berawal sebenarnya dari waktu itu ada suruh MC. Jadi anak waktu saya kelas 10 MAN 1 Banyumas. Iya. Terus saya suruh MC. Sebenarnya gini, guru bahasa Jawa namanya Bu Hendri itu nanya gitu, siapa sih yang di sini bisa MC gitu. Iya. Ternyata saya tunjuk tangan karena saya alhamdulillah pas ya dari kecil seperti itu ya, dan Iya, alhamdulillah percaya diri gitu. MC-nya itu ternyata oleh guru-guru di UIN Saizu. Saya bertemu dengan Pak Muhammad Roki, Pak Ridwan itu dalam segmen ini kuliah subuh di desa, Kuliah subuh gitu. di masjid, dan alhamdulillah niat saya ya emang ke UIN Saizu seperti itu, pengen ketemu lagi dengan beliau-beliau seperti itu. Masya Allah. Ya di situ ternyata waktu saya MC itu ternyata saya belum bisa MC. Jadi seperti ini loh Mbak, yang namanya MC kita tahu kan kepada yang terhormat. Iya, Taunya surat seperti gitu itu ya. ya. Kepada yang terhormat. Di situ saya, kamu anak pramuka ya Mbak gitu. Langsung digituin Iya. sama guru saya. Iya Bu, waktu SD gitu. Iya ini bukan MC, itu suaranya bukan seperti ini. Dan di situ waktu itu bulan Ramadan karena suruh menghadiri wisuda untuk MAN 1 Banyumas ya. Kemudian saya di situ dari kelas 1 kelas lain itu dibawa seperti itu hanya untuk mendengarkan VN dari guru saya, ini suaranya kayak gini loh, ini suaranya kayak gini gitu. Nah di situ waktu itu 4 bahasa sama teman-teman saya, ada Inggris, Jawa sama Arab. Saya yang Indonesia. Ya di situ awal saya MC di wisuda itu belum terbentuk. Saya jujur Li ya. Iya. Jujur, Li. Masih belajar. Belum terbentuk. Lah itu pas ternyata habis itu saya disuruh MC lagi, akhirnya ketemu Mbak suara MC saya. Yang tadinya yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Masya Ya, Allah. itu udah Masya kayak Allah. masuk kan. Iya. Ya itu yang tadinya saya bilang Auranya bahwa sudah kelihatan. Udah kelihatan ternyata banget ya, Mas. apa ya, bahwa sesuatu itu ya ada penyebabnya seperti loh, belajar. Betul sekali. Saya juga ya memang tadinya nggak tahu tentang seperti itu, ternyata ya itu. Dari situlah kemudian banyak pengalaman di MAN ya, terutama saya pengalaman banyak MC gitu ya. Kemudian alhamdulillah ini waktu UIN Saizu Win Saizu. mencoba mengikuti ya lomba voice over di Universitas Negeri Yogyakarta. Di situ ternyata alhamdulillah qadarullah ya lolos seperti itu, juara 3 Oke, Masya Allah. nasional. Alhamdulillah. Ya disitulah ya seperti itu, dan ya terlepas dari itu Mas Zaki itu pastinya itu ada dukungan dari teman-teman ya, nggak sendirian, keluarga, orang tua seperti itu. Itu sudah pasti. Arifah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Udah gitu aja. Perjuangannya keren banget ya. Iya, Masya perjuangannya Allah. sama kayak Mas Zaki. Iya, Mas Zaki juga Mbak Mona. Gemeter kayak gitu kan nggak mudah Iya. untuk memulai loh. Pasti itu Rasanya nervous itu berawal luar dari biasa nol loh. gitu ya. Nggak Apalagi mungkin sampai instan. ngerasa mungkin sempat ada insecure, itu luar biasa Iya, loh. betul, Kalau mau bangkit betul. lagi itu sebenarnya susah. Tapi alhamdulillah Mas Zaki mau ada kemajuan Iya. buat Beliau juga ya Masya Allah. Masya Ternyata Allah. ada yang lebih sulit. Iya, dua-duanya Masya Allah. Masya Allah. Coba disebutkan dari masa kita terlebih dahulu Iya. prestasi yang udah diraih di UIN Saizu. Apa aja? Yang di UIN Saizu ya alhamdulillah pas tahun baru masuk UIN Saizu itu alhamdulillah kan pertama lombanya online itu online Iya. dulu, habis itu final itu diambil 3 besar, pertama tingkat nasional di kampus UPI Bandung. Masya Allah. Ya, itu pas bulan November. Semester Semester 1. Wah, baru awal banget. Semangat ya lah ya. Semester 1 itu. Lalu pas selanjutnya itu ada yang pesoma ini yang di UIN Iya, Saizu UIN ya. Saizu. UIN Saizu itu alhamdulillah juga juara 1. Juara satu. Lalu ada yang di Surabaya di UIN Surabaya itu. Winsa. Winsa. Ya, di Winsa itu alhamdulillah karena diambil dari 50 peserta itu ya, diambil 10 peserta untuk finalnya. Nah, saya itu juara harapan 1 gitu. Harapan 1. Soalnya pas di situ itu bener-bener ya setiap perlombaan itu jurinya beda-beda. Iya. Nah, jadi saya nggak tahu itu logatnya juri sana Iya, gimana beda itu, bahasa beda gitu bahasa ya. gitu. Nah, pas itu lanjut lagi di
Yogyakarta itu. Pas kampus itu hampir libur itu ya. Pas libur bulan. semester itu, libur semester. Nah, itu di kampus UII. Masya Allah, di Itu juga Yogyakarta. ya, kampus UII jadi ikutan 2 lomba. Di Stikes Surya Global Yogyakarta sama kampus UII. Iya, ikutan 2 lomba itu. Di satu hari itu apa ya, nginep dan juga ikutan 2 lomba. Masya Ya. Allah. Tapi waktunya alhamdulillah beda gitu. Beda. Akhirnya saya Bisa mengikuti dua-duanya. dua-duanya itu. Yang pertama itu di Stikes Surya Global itu kan kegiatannya pagi hari itu ya, pagi hari sampai siang. Alhamdulillah di situ juara 1 juga. Masya Allah. 1 juga. Masya Allah. Dan pas di UI itu tingkat itu doang, Jateng itu. Sejateng doang. Alhamdulillah juga juara 1. Jadi Masya Allah, alhamdulillah pulang itu Masya membawa Allah, Masya Allah, Mas. Dua-duanya juara Iya, 1. alhamdulillah Masya gitu. Allah. Itu sih. Aslinya masih ada lagi gitu ya. Pas di Semarang gitu, di Semarang juga, terus di Jember gitu. Dan juga Bekasi. Berkeliling lah ya Iya. pokoknya. Iya. Berarti terakhir Melalang lomba di buana. Unisaizu ini selama semester 4, terakhir di semester 3. Ini semester 4. Empat. Iya. Wah. Apa Semester lomba 4. lomba apa itu? Ada lomba ada lomba stand up comedy dan juga lomba konten doang sih, konten ya, Oh, konten ternyata Mas doang. Zaki juga suka komedi ya? Enggak, itu saya kebetulan pas liburan semester kemarin itu kan gabut itu ya. Iya. Saya ikutan nyoba-nyoba ikutan stand up comedy itu. Nah, akhirnya saya kaget itu loh ya. Padahal pesertanya tuh 40 di grup itu, di grup WA. Nah, diambilnya itu 3 doang. Nah, 3 doang akhirnya saya lolos 3 besar Masya Allah. dan juga finalnya kan di UGM itu ya, di UGM. Nah, pas itu juga juara 3 karena saya itu benar-benar masih belajar juga tentang Iya, stand up comedy itu. Gitu. Nanti bisa diperkembangkan lagi. Iya. Iya. Masya Allah, Mas Masya Allah. Zaki. Sebenarnya saya ada pertanyaan yang penasaran sama Mas Zaki juga ya. Monggo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Udah gatel jiwa wawancara saya ini ya. Aduh. Ada nggak sih sebenarnya dari Zaki gitu ya, kayak sebenarnya keberkahan dalam Mas Zaki ini nih ada keberkahannya gitu loh. Kayak maksudnya misalnya ya tadi melalang buana ke Surabaya ini pasti ada satu momentum yang memang ini memang sebuah keberkahan gitu loh. Oh. Dari Mas Zaki ada penyebabnya seperti itu. Ya, pas awalnya itu ya, pas ikutan lomba-lomba itu, saya itu kan pertama pas di Solo itu, Iya. di Solo itu pertama pas di pondok dan juga lombanya ke Solo, saya itu sowan ke abahnya di pondok itu ya, abahnya Pondok ya, dulu. iya di pondok dulu, dan juga di situ orang tua saya tuh ibunya itu karena bapaknya lagi kerja ya, ibunya itu yang ngurus berkas-berkas yang lomba itu. Nah, akhirnya pas ngurus berkas itu saya rasanya itu saya itu harus bisa, jangan sampai enggak gitu. Nah, akhirnya di situ saya pas berangkat ke Solo, ya udahlah, walaupun belum juara, walaupun pertama kali, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting ini pengalaman yang pertama kali. Diniatinya Ya, itu. diniatinya gitu sih, pengalaman pertama kali. Nah, oke, terusan lanjut ke Purbalingga itu. Yang di Purbalingga, ini juara apa enggak? Ya udahlah, yang penting. Tapi saya ada firasat juara gitu, ada firasat juaranya gitu. Iya, maksudnya Luar biasa, ini udah ada firasat Iya. duluan ada ya. firasatnya gitu lah ya. Masya Pas Allah. ya kan keberkahan bulan Ramadan sih itu. Oh, iya. Ya, bulan Ramadan Pas gitu. banget bulan Ramadan bulan gitu ya. Ramadan itu. Nah, akhirnya saya menang kalah ya udahlah. Yang penting kita udah usaha Udah gitu. usaha. Nah, alhamdulillah pas itu kan juara 2 ya, juara 2. Akhirnya saya pulang ke rumah ibuku itu sampai nangis itu ya. Ya, pas di Solo itu belum juara dan juga alhamdulillah pas di kabupaten itu juara itu. Nah, pas itu karena keberkahannya itu ya Ya, doa-doa itu iya, dirasakan lah ya, yang cukup bisa dirasakan. dirasakan seperti Dan itu juga- ya. Pasti ada seperti itu Iya, ya. tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Betul, Rasakan. betul. Itulah keberkahan. Betul, nah itu yang Masya saya mau Allah. tanyakan. Pasti ada kan Ada, gitu. pasti ada. Iya. Apa ya? Rasa spiritual lah. Rasanya. Betul sekali. Gitu. Coba dari Mbak Ya, Mona kalau nih, Mbak Nona. terakhir lomba di Uin Saizu ini semester berapa? Semester saya mulai lupa ya.
semester 1 apa 2 ya Mbak? Sampai Intinya lupa gitu ya, saking lupa. banyaknya mungkin. Antara Masya maksudnya antara 1 atau 2 saya lupa nih. Intinya yang pertama aja lah ya Mbak, Iya. itu juara 2 live report, itu juga di Radio Star. Radio Star Unsa Isu waktu itu, kemudian Dai Pesoma juara 3. Masya Allah. Tapi aku nggak lihat Mas Zaki ya. Mas Ya, Zaki aku tuh juga nggak akhiran lihat. ya? Iya, akhir Nah, tampilnya. ya benar, aku Iya. pertengahan. Eh, Jadi aku pergi dia datang gitu. Jadi gitu ya, itu juara 3 Pesoma, Dai Pesoma, terus habis itu voice over iya. nasional UNY, kemudian Duta Perpustakaan, Unsa Isu 2025, terus ini kemarin terakhir juara 2 news anchor Masya Allah. se-Jateng DIY Mbak itu di Duta ini. Iya. Oh, ternyata Mbak Duta ya. Iya, Masya baru Allah. tahu ya. Baru tahu saya ya, Masya Allah. Tuh kan saking belum kenalnya sih. Iya, Astagfirullah. emang sama-sama terkenal. Iya, itu ternyata nggak saling kenal. Ketemunya di sini ya. BTW ya kan aku nggak juga, tahu. ini kan Mas Zaki yang Pesoma kan juara 1, Mbak Mona juara 3, saya juara 2-nya. Iya, sebenarnya cuma dua-dua. Iya, Kan iya, Mas Zaki-nya Masya Allah. akhiran, Mbak Mona tengah ya, saya awal. awal. Saya sebenarnya. awal Cuman juara emang 2. nggak saling ketemu. Iya. Jodohnya di sini Iya, semuanya. terkenal juga ini. Iya. Satu Indonesia. Oh, satu benua Insaizu, Purwokerto. Karena kita beda benua kan nggak jadi saling kenal gitu ya. Iya, benar sekali Mbak. Oke, Masya Allah nih, pengalaman yang sudah diraih oleh Mas Zaki dan juga Mbak Mona. Coba nih, tips Mas Zaki dan juga Mbak Mona untuk adik tingkatnya. Gimana Tips sih? ya biar semangat gitu adik kelasnya. Iya. Ya sebenarnya nggak cuma adik kelas ya, untuk Iya. diri sendiri Untuk sebenarnya diri juga sendiri butuh juga. motivasi. Itu juga motivasi masuk Oke. biar tetap apa ya berjalan terus gitu. Iya, betul. ya bareng-bareng lah Bareng-bareng. sebenarnya Iya. buat teman-teman, buat diri sendiri. Siapa dulu nih? Kamu dulu nggak? Bareng-bareng aja juga nggak apa-apa. Mau nyebrang jalan bareng-bareng. Motivasi. Oke, buat teman-teman lah ya, buat teman-teman. Iya. Termasuk buat diri saya sendiri. Ya kan kita tahu teman-teman bahwa kita masih muda. Masa muda adalah masa dimana kita masih sehat dan kuat untuk mampu berpikir dengan baik, betul, mewujudkan betul. potensi, semangat kita luas, membentang, semangat kita membara. Justru di masa muda ini jangan disia-siakan. Ya, actions lagi muda, mumpung masih semangat-semangatnya, mumpung lagi berani-beraninya, mumpung masih banyak waktu. Ya, yang sering saya ini sih bahwa kalau kita bermimpi itu mimpilah semustahil mungkin. Walaupun Setinggi orang mungkin gitu. di sekeliling kita menertawakan kita. Iya. Karena apa? Kita yakin kita punya Tuhan yang mampu wujudkan bahkan dengan cara yang lebih mustahil. Masya Allah. Nah, Betul kalau sekali. misalnya ya tadi yang alhamdulillah kegagalannya yang pasti ya, termasuk saya juga pasti ada kegagalan-kegagalan, dan saya meyakini bahwa kegagalan itu ya bukan akhir dari segalanya, Betul. melainkan merupakan proses menuju keberhasilan. Keberhasilan. Intinya nggak ada prestasi kalau Yang kita instan. masih naikin gengsi, Iya, nggak ada perubahan kalau masih rebahan, betul. nggak ada kemajuan kalau kita masih ada penundaan, Iya. nggak ada kemenangan tanpa perjuangan, dan juga nggak ada cinta sejati tanpa aksi. Masya Masya Allah, Allah. kata-kata hari ini. Iya benar. Jangan kata Pak Muskinul ya, ini yang saya masih ingat betul waktu itu. Jangan jadi penonton perubahan, jadilah bagian dari perubahan. Masya Allah. Terakhir, wahai pejuang, jika kau merasa lelah, ingatlah kedua orang tuamu yang lebih lelah darimu. Masya Sekian. Allah, bukan kata-kata hari ini. Udah ya, Kata-kata pamit. selamanya. Paham. Terakhir nih ya, terakhir dari Mas Zaki, Iya. coba pesan untuk Oke, dari adik Mas tingkat. Zaki, Ya untuk saya semuanya, untuk Kepo. Mas Zaki sendiri, saya, Mbak Mona, semuanya. Betul sekali. Iya sih, Kita butuh pesan kepada saya dan teman-teman ya Iya, sekalian itu semuanya. ya kita jangan takut untuk mencoba gitu, karena setiap Betul. yang kita coba pasti ada yang namanya kegagalan juga gitu, kegagalan, dan juga akan menuju kunci keberhasilan gitu. Karena masa muda itu tidak datang 2 kali gitu. Jadi kita itu terus mencoba lagi. Betul, Masya Allah. Tidak hanya apa ya lomba-lomba doang gitu sih. Betul. Jadi apa ya pengalaman apapun Betul. itu harus dilakukan terus. Betul, betul. Jangan sampai itu kita menyesal di akhir gitu. Iya. Itu sih. Jangan sampai kita nanti tua nggak punya cerita gitu ya. Ya, intinya itu apa ya walatai asu gitu ya. Iya. Janganlah Betul. berputus asa Masya gitu. Allah. Karena kan untuk menuju kunci sukses kita itu jangan selalu protes terus gitu. Iya. Ya, pasti apa ada jalannya gitu. Jangan malah kita menjadi apa ya yang nonton doang gitu.
Jangan harus cuma bisa nonton-nonton. melakukan juga gitu Iya, sih. Masya Allah. Ini sebaik-baik pelajaran yaitu pengalaman. Pengalaman. Betul sekali. Wah, Masya Allah ya, inilah Ini waktunya perjalanan. habis. Sudah habis dari tadi sih. Padahal masih pengen ngobrol. Masih Pengen ngobrol. tamu yang kedua sudah datang. Oh iya betul. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga nanti yang selanjutnya. Halo. Oke, kita Oke, closingan iya. dulu. Baik, terima kasih. Ya, inilah pengalaman Sama-sama. dari Mas Zaki Ferdianto dan juga Mbak Muna Indira. Sangat, Masya Allah banget. Satu lagi boleh nggak pesannya? Oke, boleh anak muda. sekali. Boleh, boleh. Jangan lupakan membaca ya mas. Iya, Literasi. literasi. Itu sangat Itu penting. yang udah mulai sekarang udah mulai luntur. Iya, ya itu kan? Karena emang fenomena sekarang itu ya. kata Kak Najwa Shihab kan bahwa suatu bangsa tanpa adanya literasi hanya akan menjadi bangsa kelas teri, berundung pemaki dan mudah diprovokasi Masya Allah. tanpa adanya keluasan hati. Masya Ya Allah. Allah. Jadi ya, Ternyata luar biasa dia ya. Iya, Masya Allah. seperti itu. Jadi ya emang fenomena anak sekarang yang Betul, sudah betul. seperti itu. Ya, terima kasih banyak kata-kata hari ini untuk Mbak Mauna dan juga Mas Zaki. Sangat menginspirasi sobat dakwah kita semua gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga sukses selalu ke depannya ya. Amin. Pokoknya nggak ada yang Semangat. instan ya mas. Iya, nggak ada mencoba, yang mencoba. mencoba Kalau nggak terus. sekarang kapan lagi gitu ya. Kapan Iya, gitu ya. betul sekali. Sepakat mbak? Sepakat. Sepakat. Gandos. Iya, just cheese. Just cheers. Cheese, Mbak. Oke, terima kasih. Sama-sama mbak.